Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi di video ini untuk membahas seputar 3D model dan hal-hal menarik lainnya. Kembali lagi bersama saya untuk membahas hal-hal yang bermanfaat hingga yang receh-receh. Dan nggak perlu tebak-tebakan lagi juga, karena konten kreator kita sudah memberikan gambaran yang jelas di awal video. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, ini namanya adalah stopwatch. Kita hari ini akan membahas tentang stopwatch. Stopwatch atau jam sukat atau juga jam randek adalah pencatat waktu yang terjadi di antara dua peristiwa. Bagian utama jam sukat terdiri dari dua tombol dengan fungsi yang berbeda, yaitu tombol mulai ulang dan tombol henti. Tombol mulai ulang untuk mengatur perhitungan rentang waktu dan tombol henti untuk menghentikan pencatatan waktu. Jam sukat ada yang menunjukkan perhitungan secara analog maupun digital. Jam sukat juga sekarang jam sukat atau stopwatch ya, sekarang lebih dikenal sebagai stopwatch, dapat ditemukan pada handphone teman-teman semuanya. Cara menggunakannya dengan memulai menekan tombol di atas. Kalau untuk stopwatch menggunakannya itu menekan tombol di atas dan berhenti sehingga suatu waktu detik ditampilkan sebagai waktu yang berlalu. Kemudian dengan menekan tombol yang kedua, pengguna dapat menyetel ulang jam sukat kembali ke 0. Tombol yang kedua juga digunakan sebagai perekam waktu. Jadi bisa disimpulkan antara tombol memulai dengan tombol pencatat waktu itu berbeda gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau mulai misalnya tombolnya ada di sebelah kanan, tapi untuk menghentikan si waktunya tombolnya ada di sebelah kiri, seperti itu. Dan ada nggak sih dari teman-teman yang tahu sedikit sejarah atau asal-usul dari stopwatch? Kalau ada yang tahu silahkan komen di video ini ya, supaya kita sharing-sharing ilmu juga gitu. Tapi kalau untuk yang belum tahu, saya akan kasih sedikit bocoran atau sedikit cerita mengenai stopwatch. Untuk stopwatch sendiri diperkirakan pertama kali dikenal pada tahun 1776. Dikenal sebagai chronograph, ditemukan oleh Jean Moyes Buzzai. Tetapi untuk catatan resminya menunjukkan pada tahun 1821 bahwa chronograph pertama kali dihadiahkan oleh Nicolas Mathieu Rissec yang diberikan kepada Raja Prancis Louis Philippe, yang digunakan dalam sebuah perlombaan balap kuda. Stopwatch modern sendiri pertama kali diproduksi pada sekitar tahun 1869 oleh seorang yang bernama Tag Heuer, yaitu pembuat jam yang terkenal di Swiss. Stopwatch atau jam sukat memiliki dua macam, yaitu stopwatch analog dan juga stopwatch digital. Stopwatch analog memiliki nilai ketelitian yaitu 0,1 second. Sedangkan untuk stopwatch digital memiliki nilai ketelitian hingga 0,01 second. Cara menggunakannya yaitu kan mudah banget ya. Pertama memulai menekan tombol start, terus menekan tombol stop untuk kedua kalinya. Maka stopwatch akan berhenti atau terjeda sehingga waktu yang ditampilkan di layar stopwatch sebagai waktu yang berlalu. Kemudian jika untuk mengembalikan ke waktu pertama atau 0 cukup menekan tombol reset yang terdapat pada stopwatch. Itulah sesederhana itu menggunakan stopwatch teman-teman ya. Kalau teman-teman sendiri ada yang punya stopwatch analog atau stopwatch digital yang stopwatchnya aja gitu, bukannya yang ada di handphone atau yang di jam, saya rasa jarang banget ya, karena orang-orang sekarang sudah menggunakan jam tangan sebagai stopwatch ataupun handphone sebagai stopwatch.
kalau saya dulu pernah ikut lomba lari, itu masih menggunakan stopwatch yang digital, teman-teman. Zaman dulu sudah menggunakan yang digital. Ya, saya nggak tua-tua banget kok. Dan itu saya masih ingat, bukan menggunakan jam tangan, karena sekarang jam tangan itu sudah dilengkapi juga ya dengan stopwatch, anti resist dan segala macam. Di handphone pun sudah ada stopwatch. Jadi memudahkan penggunaan stopwatch bagi orang-orang. Kan tadi sudah membahas atau mengulik sedikit tentang asal-usul stopwatch dan penggunaannya ya. Sebenarnya stopwatch itu apa sih? Ada yang tahu pengertian dari stopwatch? Stopwatch adalah sebuah arloji genggam yang dirancang untuk mengukur jumlah waktu yang telah berlalu dari waktu tertentu ketika diaktifkan sampai dengan stopwatch tersebut dinonaktifkan. Catat, garis bawahi, siapa tahu ulangan kalian keluar ini ya. Contohnya nih, menghitung berapa lama sebuah mobil dapat mencapai jarak 60 km atau berapa waktu yang dibutuhkan seorang pria berlari yang dapat mencapai jarak 100 meter. Tapi selain itu juga ada nih sebuah versi digital yang lebih besar dari stopwatch yang dirancang untuk melihat di kejauhan, seperti dalam sebuah stadion olahraga disebut stop clock. Dan fungsi ini secara tradisional dikendalikan oleh 2 tombol pada kasus ini ya. Caranya dengan menekan tombol atas mulai timer berjalan dan menekan tombol kedua kalinya untuk berhenti. Sama seperti tadi. Dan kita akan membahas apa sih perbedaan stopwatch analog dan stopwatch digital. Jadi ada 2 jenis ya, yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu analog dan digital. Kedua stopwatch tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur lama waktu. Tetapi pasti ada perbedaan yang hanya terletak pada komponen penyusunnya dan tampilan pembacaannya. Stopwatch analog merupakan jenis stopwatch manual yang menggunakan jarum petunjuk sebagai penunjuk hasil pengukuran. Jarum penunjuk tersebut seperti pada arloji atau jam tangan teman-teman, sama ya. Lalu ada stopwatch digital, yaitu stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukuran, dan waktu dari hasil pengukuran dapat kita baca hingga satuan detik. Gak cuman sekian menit, tapi juga sekian detik ya. Oke. Dan di video selanjutnya mungkin kita akan membahas hal-hal lain tentang stopwatch. Tapi untuk di video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk bentuk support teman-teman terhadap channel ini agar kita tetap semangat memberikan konten-konten bermanfaat dan konten-konten menarik bagi teman-teman. Teman-teman juga bisa request untuk membahas apa yang mau kita bahas di video ini ya. Contohnya misalnya prinsip kerja stopwatch itu seperti apa gitu loh. Terus bagaimana bentuk pertama dari stopwatch misalnya. Dan kita akan kembali di video selanjutnya sesuai janji kita tadi ya. Janji saya sebenarnya. Bye.